Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidential Institute. Kali ini Presidential Institute hadir di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk memberikan dukungan penuh kepada DPD RI yang saat ini sedang menggugat presidensial threshold dari 20% menjadi 0%. Juga kita mendukung kepada teman-teman, kawan-kawan kita semua. Ada Pak Rizal Ramli, ada Pak Refli dan lain-lain yang saat ini juga sedang menggugat presidensial threshold 0%. Nah, Mahkamah Konstitusi ini dihasilkan dari sistem negara demokrasi. Sebagaimana hasil reformasi 98 menghasilkan begitu banyak lembaga khusus, termasuk diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi. Kita berharap 9 hakim yang ada di Gedung Mega ini paham tentang demokrasi. Tentunya mereka tidak usah diajari apa itu demokrasi. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi Indonesia yang terbesar ketiga, maka sudah selayaknya 9 hakim Mahkamah Konstitusi sebagai wakil Tuhan di bumi. Ya, hakim itu adalah wakil Tuhan di bumi, maka sudah sejatinya mereka berbuat adil dan bijaksana untuk memperbaiki sistem kenegaraan Republik Indonesia. Merdeka. Kita lihat teman-teman yang akan menggugat presidensial threshold dari 20% menjadi 0%. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, mungkin sebagian dari Bapak, Ibu, Saudara telah melihat video singkat yang diluncurkan oleh pakar hukum tata negara, Saudara Refli Harun, video tentang ajakan agar publik membuat video dukungan tentang perlunya penghapusan aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau dikenal dengan istilah presidential threshold, di mana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, presidential threshold dipatok 20% suara partai politik secara nasional atau 25% kursi DPR RI dari satu fraksi untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Dalam beberapa kesempatan kunjungan saya ke kampus-kampus, saya sudah menyampaikan bahwa presidensial threshold inilah menjadi penyebab terjadinya polarisasi atau perpecahan bangsa ini saat pemilihan presiden. Karena faktanya, dalam 2 kali pilpres, kita hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon akibat pembatasan tersebut. Sehingga anak bangsa ini dihadapkan hanya pada 2 pilihan. Padahal banyak putra-putri terbaik bangsa yang seharusnya memperoleh kesempatan ikut menawarkan gagasan dan pikirannya dalam mengkontestasi pemilihan pemimpin nasional sesuai dengan hak dasar untuk memilih dan dipilih, sehingga Indonesia ke depan lebih baik dan lebih demokratis. Bahkan sudah saatnya calon presiden dan wakil presiden bukan hanya berasal dari kader partai politik, tetapi juga bisa datang dari kalangan non-partai. Karena sejatinya negara ini dilahirkan oleh entitas civil society, sehingga sejatinya mereka adalah pemegang saham Republik ini. Saya, Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan sejati, dengan meletakkan semua kepentingan pragmatis demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Sehingga saya juga mendukung apa yang sedang dikampanyekan oleh Saudara Refli Harun, jadikan presidensial threshold 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Dalam kesempatan ini, sobat semuanya, saya mau mengajak melakukan gerakan tolak presidensial threshold. Jadikan presidensial threshold 0% atau tiada presidensial threshold. Karena presidensial threshold hanya menjadikan demokrasi kita menjadi demokrasi kriminal. Demokrasi jual beli perahu. Demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial untuk memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu, kita harus selamatkan Indonesia dengan menolak presidensial threshold atau jadikan presidensial threshold 0. Dan saya mengundang semua pihak yang concern untuk membuat video. Kata-katanya kurang lebih, misalnya, saya Refli Harun, saya tolak presidensial threshold, jadikan presidensial threshold 0% atau tanpa presidensial threshold karena menjadi ajang bagi demokrasi kriminal. Titik. Itu saja. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Saya akan edarkan video ini. Selain ini dimuat di Refli Harun Channel, juga saya akan mengundang beberapa rekan yang selama ini concern. Mungkin Bang Rizal Ramli, kemudian siapa lagi ya, Bivitri Susanti, Rocky Gerung, Haris Azhar, Hadar Gumai, banyak lagi aktivis-aktivis yang selama ini menolak presidensial threshold, termasuk Effendi Ghazali dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena kita harus selamatkan demokrasi kita dari demokrasi kriminal dan permufakatan jahat demokrasi, di mana presidential election hanya berlangsung di antara para elit-elit atau oligarki politik yang berkuasa saja. Padahal maksud pemilihan presiden secara langsung adalah pesta demokrasi rakyat dengan menghadirkan calon sebanyak-banyaknya, dan setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu diberikan hak konstitusional atau constitutional right untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk tolak presidensial threshold, jadikan presidensial threshold 0 karena sumber demokrasi kriminal. Itu saja Sobat Era semua, Sobat RH semua, dan saya undang nama-nama yang tadi disebut dan juga nama-nama lain yang juga concern soal ini. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang cadas. Saya Rocky Gerung menolak ide presidensial threshold. Karena itu adalah ide dungu dari partai-partai binaan oligarki. Mereka ada di kapal yang sama, yang hendak merampok demokrasi. Tenggelamkan kapal itu, kata Bu Susi. Salam akal sehat. Presiden threshold kira-kira Prof. Amin sebagai threshold itu ketua, kalau mau dienolkan saya setuju, cuma nanti ada saringan juga. Karena kalau dienolkan kemudian nanti ada 200 pasangan, nanti apa surat suaranya itu bisa berlembar-lembar. Jadi mungkin dilihat track recordnya, ya. Kemudian mungkin masing-masing kalau memang serius, katakanlah bisa mengumpulkan dukungan berdasarkan KTP, ya. Itu sekian puluh ribu atau ratus ribu gitu. Ya, sehingga seperti calon independen. Ya seperti itulah ya. Tapi saya kira ini bagus sekali karena memang sekarang ini negeri ini sudah
bowing, ya, sudah koutou, ya, sudah membungkuk, ya, membungkuk pada siapa? Pada Cina, ya. Nah, jadi apa maunya Cina itu dilaksanakan, ya. Tetapi kita nggak bisa seperti itu, ya. Dulu Belanda yang kuat, Inggris yang kuat saja, kita dengan semangat kemerdekaan, kedaulatan kita juga bisa mengenyahkan. Ini berulang lagi, ya, cuma bentuknya lain, ya. Kalau semua berjalan normal sampai 2024, makin kuat ini oligarki, makin kuat ini penguasa-penguasa yang merusak republik ini. Itu yang bikin tidak sehat republik ini kan? Iya, bukan presidennya. Bukan presidennya. Pak Jokowi orang baik, tapi tahan nggak semua kiri kanannya ini? Hampir banyak orang mengatakan begitu. Iya, makanya kita harus cari jalan. Pak Jokowi tinggal 3 tahun, cukup waktu. Ya. 1, presiden threshold 20% ini. Pak Jokowi sekarang punya kuasa. Kalau beliau bilang partai-partai, saya nggak suka ini. 20%. 20%. Ya. Tidak memberikan kesempatan rakyat untuk menampilkan orang-orang amanah, orang-orang baik. Justru demokrasi menjadi sangat sehat kan kalau kemudian misalnya 0%. Dan itu bisa dilakukan oleh Jokowi. Atau tes, Pak Jokowi bikin perpu mendesak. Karena kondisi ini kalau harus 20% nggak sehat. Betul. Selama ini kan presiden kan murah kan dalam membuat perpu. Nah sekarang bagaimana membuat perpu untuk kebaikan bangsa 0%. Ini kan itu 0%. Kalau itu bisa jadi, everybody happy. Siap. Semua akan mengenang Jokowi ini presiden yang punya legacy. Banyak yang bertanya, apa sih sebetulnya masalah bangsa kita? Terlalu ruwet, terlalu pabaliet. Tentu ada masalah-masalah ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tetapi masalah yang betul-betul sangat menentukan segala aspek kehidupan bangsa kita adalah kenyataan bahwa demokrasi kita hari ini adalah demokrasi kriminal atau criminal democracy. Setelah kejatuhan Pak Harto, kita dan semua kawan-kawan memperjuangkan supaya sistem otoriter berubah menjadi demokratis dan bahwa KKN seminimum mungkin. Kita menang, tetapi hanya sementara saja selama pemerintahan Gus Dur dan Habibie. Tapi setelah itu kembali lagi pelan-pelan, semakin otoriter, dan money politik semakin meluas, semakin dahsyat, dan merasuki seluruh kehidupan sosial politik kita. Kenapa? Sederhana, mau jadi bupati perlu nyewa partai yang ongkosnya 20-60 miliar. Mau jadi gubernur perlu nyewa partai biayanya 100-300 miliar. Mau jadi presiden sewa partai perlu 1,5 triliun. Inilah apa yang disebut atau akibat dari sistem threshold atau ambang batas, karena semua calon di semua level diwajibkan untuk memiliki dukungan 20% suara. Itu artinya dukungan dari 2-3 partai. Sistem ini sebetulnya sangat manipulatif, karena penentuan siapa yang boleh jadi calon bupati, gubernur, atau presiden ditentukan oleh partai-partai. Padahal esensi demokrasi bukan demikian. Penentuan
calon ditentukan oleh rakyat. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 maupun yang sudah amandemen tidak ada pasal yang mengatur soal threshold. Ini hanya ngada-ngada aja nih Mahkamah Konstitusi. Dengan itu Mahkamah Konstitusi menjamin bahwa politik Indonesia itu dikuasai hanya oleh oligarki yang punya uang, dan yang kedua akhirnya sifatnya kriminal. Saudara-saudara, waktunya telah tiba. Mari kita bukakan mata rakyat kita, karena sistem threshold ini adalah basis dari politik uang yang dahsyat dari demokrasi kriminal di Indonesia. Saya senang Ketua DPD Pak Lanyala mengambil inisiatif supaya DPD ya kan memperjuangkan threshold ini terbuka. Saya juga terima kasih kepada Pak Refli yang jadi lawyer kita di Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan lain, Rocky dan sebagainya yang kepengen Indonesia berubah. Masa sih kita begini-begini terus, makin lama makin anjlok, makin lama makin ketinggalan, makin otoriter. Kita harus ubah, karena kalau kita ubah demokrasinya dari kriminal jadi amanah, jadi bersih, maka demokrasi akan bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih pada kawan-kawan, mari kita satukan tekad dan pikiran untuk menghapuskan threshold yang bersifat kriminal ini. Faira Idris, anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta. Begitu banyak kontradiksi yang diakibatkan aturan ambang batas 20% yang semestinya sudah tidak lagi kita pertahankan. Rakyat harusnya diberi karpet merah untuk memilih calon yang memang disediakan oleh sistem yang konstitusional, bukan oleh sistem yang didesain sesuai selera kelompok-kelompok tertentu. Rakyat punya hak dasar untuk mendapatkan akses terhadap banyak alternatif calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan konstitusi. Saya Edwin Pratama Putra, anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Riau. Motivasi kami untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk terwujudnya persatuan Indonesia dan kesejahteraan yang lebih merata. Gugatan ini juga didasarkan oleh pemikiran bahwa ini adalah konsekuensi logis pemilihan umum serentak ini harus di 0% kan presidensial threshold. Kalau seandainya tidak dihapus 20% itu, ini justru bertentangan dengan ketentuan yang ada atau bertentangan dengan konsekuensi diselenggarakannya pemilu serentak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Tamsil Lindrung, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, datang ke MK untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada pasal 222, didampingi oleh lawyer Dr. Ahmad Yani bersama tim. Kehadiran kami dalam rangka melakukan judicial review ini karena kami di DPD ingin menyajikan suatu sistem pemilihan presiden dalam pemilu 2024 yang akan datang sebagai suatu sistem yang ideal untuk melahirkan pemimpin yang diharapkan secara ideal bisa mewakili kami di DPD.